apa kabar? Wow, luar biasa hari ini ya. Kakak sangat senang deh hari ini kakak Maya boleh kembali bersama dengan adik-adik yang ada di seluruh Indonesia ya. Kita bersama kembali mengikuti ibadah online Bethany Junior Church. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ayo adik-adik yang ada di rumah semuanya, kita siapkan hati, siapkan telinga kita, ya, pikiran kita untuk fokus sama Tuhan. Nah, yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan, Engkau sudah tolong kami, Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami mau memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami pada hari ini sampai dengan selesainya. Sehingga kami beroleh berkat yang dari Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik semua yang ada di rumah, semua berdiri ya, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Katakan semua, sesasa aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan pasti bisa. Ye 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 ye, sesasa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan pasti bisa. Sekali lagi adik-adik ya yang di rumah, ayo puji Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Yes semuanya, sesasa aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Ye 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 ye, sesasa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sesasa aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sesasa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Ya, dahsyat adik-adik ya. Selama kita bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Ada amin semuanya? Nah, baiklah adik-adik. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semua ambil sikap. Ya, kita angkat sebuah pujian. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin miliki hati-Mu Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
sangat rindu untuk mendengarkan suara hati-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami. Berkati kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bukan hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi menjadi anak-anak yang boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Kakak berharap adik-adik semuanya sehat-sehat. Hari ini Kak Leli akan menyampaikan firman Tuhan tentang Gideon dan 300 pasukannya. Adik-adik, duduk yang manis, siapkan Alkitab. Buka Perjanjian Lama. Gideon ini diceritakan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Waktu itu, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Gideon kaget adik-adik. Dia berkata kepada malaikat Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel Tuhan? Karena aku ini yang paling kecil di antara kaum keluargaku. Malaikat itu berkata, Tuhan berfirman, Tuhan yang menyertai engkau, dan engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Saat roh Tuhan menguasai Gideon, Gideon meniup sangkakala. Sangkakala seperti trompet ya adik-adik. Gideon meniup sangkakala dan banyak orang yang mengikutinya. Ketika Tuhan melihat orang Israel yang mengikuti Gideon sangat banyak, Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, rakyat Israel yang bersama-sama dengan engkau terlalu banyak. Nanti terlalu banyak. Jangan-jangan mereka akan memegahkan diri. Mereka akan berkata, wah, karena aku bisa menyelamatkan orang Israel. Tuhan berkata, berbicaralah kepada mereka. Siapa yang takut, siapa yang gentar, boleh pulang. Saat Gideon berbicara kepada orang Israel adik-adik, siapa yang takut, siapa yang gentar, boleh pulang. 22.000 orang Israel pulang. Yang bersama dengan Gideon tinggal 10.000 orang. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Gideon, Gideon, itu masih terlalu banyak. Coba suruh mereka minum air. Di situ aku akan menyaring mereka. Nah, saat mereka turun untuk minum air adik-adik, kita lihat gambarnya. Kita melihat di gambar atas ini orang Israel meminum dengan berlutut. Sedangkan di bagian yang bawah sebelah kiri kakak ini, kita lihat gambarnya, orang Israel menghirup air dengan membawa tangannya ke mulutnya ya. Jadi air di bawah dimasukkan dalam tangannya, langsung dihirup. Di situ Tuhan berfirman, semua orang yang menghirup air dengan membawa tangannya ke mulutnya, jumlah pasukan itu cukup untuk bersama-sama dengan engkau menyerbu perkemahan orang Midian. Jumlahnya berapa adik-adik? Jumlahnya 300 orang pasukan. Nah, malam itu Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, turun, serbu perkemahan orang Midian. Tapi jika engkau takut, turunlah bersama bujangmu dan dengarkan pembicaraan orang-orang Midian. Saat kau mendengar orang Midian berbicara, engkau akan berani. Lalu Gideon turun adik-adik, turun ke perkemahan orang Midian bersama bujangnya. Bujangnya itu mungkin seperti pembantunya ya. Dia melihat, wow, orang
Midian sangat banyak adik-adik, seperti belalang, tidak bisa terhitung banyaknya. Tapi dia memberanikan diri untuk mendekati perkemahan orang Midian dan mendengar orang Midian sedang berbicara. Salah seorang orang Midian berbicara kepada temannya, "Hei, kamu tahu gak? Aku bermimpi. Perkemahan kita akan habis runtuh dan kita akan diserahkan kepada Gideon." Saat Gideon mendengar hal ini adik-adik, Gideon menjadi berani, dia menjadi semangat. Dia segera pulang ke perkemahan orang Israel bersama bujangnya dan mempersiapkan berapa tadi? 300 orang pasukannya. Dia berkata kepada pasukannya, semua orang membawa buyung kosong. Buyung kosong itu mungkin seperti kendi ya, atau pot kosong. Tangan kiri membawa obor, tangan kanan membawa sangkakala. Perhatikan aku dan kalian lakukan sama-sama saat kita mendekati perkemahan Midian. Saat Gideon sampai di ujung perkemahan Midian, Gideon memecahkan buyung, seluruh pasukannya ikut memecahkan buyung. Lalu Gideon meniup sangkakala, lihat ini gambarnya ini. Lalu Gideon meniup sangkakala dan seluruh pasukan yang berkeliling di perkemahan orang Midian meniup sangkakala bersama-sama. Saat itu, tanpa mereka harus menyerbu orang Midian, saat itu mereka melihat bahwa Tuhan membuat kacau balau. Semua tentara Midian dibuat oleh Tuhan kacau adik-adik. Pedang prajurit, pedang orang Midian dibuat oleh Tuhan untuk melukai teman-temannya sendiri. Jadi di situ orang Israel melihat bahwa Tuhan yang berperang bagi mereka. Orang Midian saling melukai tanpa orang Israel harus turun. Dan di sini kita melihat orang Israel menang adik-adik. Menang bukan karena kekuatan mereka, tapi menang karena Tuhan yang berperang buat mereka. Adik-adik, di kisah Gideon ini kakak percaya adik-adik juga melihat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kakak berharap pesan firman Tuhan hari ini untuk kita taat, kita dengar-dengaran firman, kita mau melakukan firman. Terus kita juga gak boleh takut. Jangan takut adik-adik. Ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kamu, Tuhan menyertai kakak, Tuhan menyertai kita semua. Dan terakhir, kakak ingatkan, terus berdoa. Berdoa. Berdoa buat papa, berdoa buat mama, berdoa buat saudara, berdoa buat adik juga, buat adik-adik sendiri. Berdoa sungguh-sungguh. Tuhan pasti melindungi kita semuanya. Kakak tutup firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu tentang Gideon dan 300 pasukannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjagai kami satu persatu dimanapun kami berada. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya. Kami mau menjadi anak-anak yang taat. Kami mau belajar Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengar-dengar firman Tuhan. Terlebih kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga firman-Mu memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Bethany Kids Yestoya yang ada di Malang, di Blitar, Jombang, Pontianak, dan dimanapun adik-adik berada. Kak Iwal senang ketemu dengan adik-adik semuanya. Kita tadi sudah memuji, menyembah nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau doa berkat ya. Kita
kita mau doa penutup buat adik-adik Bethany Kids Yestoya semuanya. Yuk ikuti Kak Yoel, kita angkat kedua tangan kita dan kita pejamkan mata kita, dan Kak Yoel akan berdoa buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Terimalah berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak ini. Ditolong, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, perlindungan Tuhan ada, mereka jadi anak-anak yang pintar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah diberkati. Yuk sama-sama anak-anak Bethany Kids Yestoya sama-sama katakan amin. Dan selamat hari Sabtu dan Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.